Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 Tama PDB 11 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Bisma Bahasa Isyarat Menyatukan Semua. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun, kenyataan yang kita lihat sangatlah berbeda. Masyarakat masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun, membutuhkan bantuan di dalam segala hal yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 299.203 jiwa, sekitar 67,33% disabilitas dewasa tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk meningkatkan pendidikan mengenai bahasa isyarat di Indonesia. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas mampu mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang lainnya dan tidak dibatasi oleh kekurangan yang mereka miliki. Acara sosialisasi di sekolah, panti asuhan, kampus, dan komunitas lainnya juga dapat kita lakukan untuk mengajarkan mengenai bahasa isyarat dan pentingnya dalam mempelajari hal tersebut. Adapun latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa isyarat sebagai alat komunikasi bagi penyandang disabilitas pendengaran dan bicara. Yang kedua, apa strategi yang efektif untuk memberikan penyuluhan bahasa isyarat kepada berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana mengukur dampak penyuluhan bahasa isyarat terhadap pemahaman dan penggunaan bahasa isyarat di Indonesia. Adapun tujuan umum dan khusus yang akan kami capai. Pertama, tujuan umum untuk mengetahui cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa isyarat sebagai alat komunikasi bagi penyandang disabilitas pendengaran dan bicara. Yang kedua, ada tujuan khusus agar pembaca dapat memahami betapa pentingnya bahasa isyarat sebagai alat komunikasi bagi penyandang disabilitas pendengaran dan bicara. Selanjutnya kami akan memaparkan mengenai manfaat dari proyek yang akan kami lakukan, yaitu menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif dan ramah akan penyandang disabilitas, dimulai dari lingkungan di anak-anak panti asuhan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, kami akan menjelaskan definisi mengenai judul yang akan kami buat untuk penelitian, dari yang mulai urgent hingga yang tidak. Yang pertama yaitu sosialisasi. Menurut KBBI, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau permasyarakatan. Nah, proses ini penting untuk membentuk identitas individu dan membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dan saling memahami antar sesama. Kemudian, bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah suatu bahasa yang mengkombinasikan antara gerak dan bentuk tangan, serta ekspresi yang mengutamakan komunikasi secara manual dengan menggunakan bahasa tubuh, bukan suara dalam berkomunikasi. Di Indonesia terdapat dua kategori perkembangan bahasa isyarat, yaitu yang pertama adalah SIBI dan yang kedua adalah Bisindo. Untuk Bisindo sendiri adalah singkatan dari Bahasa Isyarat Indonesia, merupakan isyarat murni yang dipakai oleh teman tuli sesuai pemahaman mereka dengan lingkungan sekitar. Karakteristik Bisindo yakni menggunakan dua tangan ketika mengisyaratkan abjad, angka maupun kata-kata dan menggunakan ekspresi wajah dan juga mulut. Bisindo ini ibarat bahasa ibu bagi penyandang tunarungu karena bahasa ini secara alami terbentuk dari kebiasaan dan budaya kalangan penyandang tunarungu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah SIBI atau singkatan dari Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, yaitu sistem isyarat bahasa tunarungu dalam masyarakat luas yang ditetapkan sebagai media dalam membantu komunikasi. SIBI ini memiliki bentuk yang lebih formal jika dibandingkan dengan Bisindo karena dalam SIBI struktur bahasa sangat diperhatikan sekali. Sistem SIBI ini dibuat untuk menyelaraskan perbedaan bahasa isyarat yang ada di Indonesia dengan mengikuti pedoman yang ada, yaitu berupa kamus sistem bahasa isyarat Indonesia. Selanjutnya ada definisi dan pemahaman penyandang disabilitas di Indonesia. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2016. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan atau kekurangan dalam hal kemampuan mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya. Karakteristik tunarungu meliputi kehilangan pendengaran ringan hingga total. Selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ bicaranya untuk mengkomunikasi pikiran, ide, dan kebutuhan kepada orang lain. Karakteristik tunawicara meliputi kesulitan dalam menghasilkan suara, keterbatasan dalam berartikulasi. Selanjutnya ada kualitas pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap bahasa isyarat. Pertama, tingkat pemahaman. Masih rendahnya pemahaman masyarakat umum Indonesia tentang bahasa isyarat. Selanjutnya, nomor 2, kendala dalam pembelajaran. Kurangnya fasilitas pembelajaran bahasa isyarat yang mudah diakses. Yang ketiga, upaya peningkatan mulai bermunculnya komunitas pembelajaran bahasa isyarat. Yang keempat, dampak sosial, yaitu kesenjangan komunikasi antara masyarakat umum dengan penyandang tunarungu dan tunawicara. Dari berbagai definisi yang telah kami sebutkan, kami mengambil hipotesis dari asumsi yang telah kami asumsikan, yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa isyarat sebagai alat komunikasi bagi penyandang disabilitas, pendengaran, dan bicara setelah dilakukan sosialisasi, dan juga adanya dampak yang signifikan terhadap pengetahuan masyarakat tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 BDB 11.